Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bulan Ramadan sudah kita masuki, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sudah sering melalui bulan Ramadan, sering melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi bagaimana sesungguhnya menjadikan Ramadan itu bukan hanya sekedar dijalani tetapi dinikmati. Karena beda, jelas beda antara hanya menjalani dengan menikmati. Menjalani itu bisa saja dengan keterpaksaan, karena dipaksa orang tua, karena tidak enak sama teman dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah pada level menikmati, artinya ada rasa gembira di situ, ada rasa senang di situ, ada rasa senang dan menyenangkan. Nah, supaya itu terjadi, supaya kita bisa menikmati Ramadan, maka kita harus memahami sebenarnya apa-apa sih yang kemudian dijanjikan Allah di bulan Ramadan ini. Mestinya kita sebagai orang beriman senang. Yang pertama, karena hanya kita yang dipanggil Allah. GR boleh dong. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang beriman. Dan kita sebagai orang beriman mestinya merasa gembira, merasa senang dengan itu. Ternyata Allah memilih kita, memilih memanggil kita di antara sekian miliar manusia. Hanya kita yang dipanggil. Itu alasan untuk senang pertama kali. Yang kedua, pada bulan ini Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Artinya harapan untuk menuju ke situ terbuka lebar. Harapan untuk bisa masukinya terbuka lebar. As'alukal jannah, as'alukal jannah. Doa itu kita ulang-ulang setiap hari, setiap malam, setiap saat, ba'da sholat, ketika berzikir, as'alukal jannah. Kemudian juga Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Artinya kesempatan kita untuk masuk neraka pun ditutup oleh Allah. Kalau orang normal mestinya gembira dengan hal itu ya. Allah sudah sediakan pintu surga, Allah tutup pintu. Bahkan setan-setan kan dibelenggu. Sehingga kesempatan untuk menggoda manusia sebenarnya nihil. Sangat minim. Pertanyaannya, kalau ada manusia yang masih bermaksiat di bulan Ramadan bagaimana? Dia sudah menjadi setan yang lain. Artinya setannya bisa pensiun dini ya. Karena ternyata manusianya tidak digoda pun melakukan kemaksiatan. Bahkan di bulan Ramadan. Nah, mestinya janji-janji Allah semacam itu meningkatkan rasa syukur kita dan rasa senang kita. Juga janji-janji tentang pahala yang dilipatkan. Bagaimana Allah akan memberikan pahala ibadah sunnah sebagaimana ibadah wajib. Akan melipatkan pahala ibadah wajib sampai tidak terhingga, sampai tidak terhingga hitungannya. Bahkan Allah menjanjikan pahala-pahala yang besar pada ibadah-ibadah yang biasanya tidak dilakukan, yang biasanya berat di bulan yang lain. Qiyamul Lail itu berat di bulan yang lain. Puasa sendiri bisa jadi di bulan yang lain sedikit orang yang menjalankan puasa sunnah kan. Nah, tetapi bulan Ramadan begitu kita imanan wahtisaban, begitu kita berniat ibadah karena Allah, imanan karena iman, wahtisaban karena ihtisab, hanya berharap pahala dari Allah semata, sudah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bukankah ini sangat menyenangkan ya? 1 tahun kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa yang bisa jadi tidak terhitung, bisa jadi kita tidak tahu bahwa itu dosa, tetapi bertumpuk-tumpuk. Dosa itu walaupun sepele, kalau bertumpuk akhirnya bukan kecil lagi. Dan kesempatan Ramadan ini, kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan itu semua. Hanya syaratnya imanan wahtisaban. Karena iman dan karena ihtisab, karena hanya berharap ridho, hanya berharap pahala dari Allah. Pun demikian masih banyak kegembiraan-kegembiraan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Bagaimana orang yang bersedekah di bulan ini nilainya sangat besar.
yang walaupun hanya dengan sebutir kurma ataupun hanya dengan seteguk air akan mampu menjauhkan dari api neraka. Jagalah dirimu, kata Nabi, dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma, walaupun hanya dengan seteguk air. Bukankah ini kesempatan yang luar biasa? Mestinya kita gembira dengan itu. Kalau sebutir kurma, seteguk air saja bisa menjauhkan dari api neraka, apalagi kalau kita memberikan makan kepada orang berpuasa, kolak, koktail, apalagi nasi, ayam bakar, ayam goreng, sate. Nah, itu berarti pahalanya lebih jauh lagi dari api neraka. Ini kan kesempatan yang luar biasa yang tidak didapatkan di bulan yang lain. Alangkah ruginya kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya ibadah di bulan Ramadan ini. Kita tidak bisa mengambil sebanyak-banyaknya pahala di bulan ini. Kalau amal kita di bulan ini tidak meningkat, lalu di bulan apa lagi kita akan meningkatkan amal? Kalau bulan Ramadan sayang oleh Allah dibukakan semua pintu kebaikan, siangnya mulia, malamnya mulia, itu saja kita tidak mampu mengambilnya, lalu di bulan mana lagi kita akan mampu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dua kegembiraan yang akan didapati oleh orang-orang yang berpuasa. Satu, gembira ketika dia berbuka. Apapun yang dia makan, apapun yang dia minum, akan ada kebahagiaan setelah sehari lamanya dari fajar sampai terbenam matahari, menunggu itu semua, menahan itu semua. Apapun yang kemudian masuk ke dalam kerongkongan, dzahaba dhama'u waftalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Insyaallah. Nah, lalu kegembiraan kedua adalah ketika nanti di akhirat bertemu dengan Rabb, dengan Allah Rabb Azza wa Jalla. Satu kenikmatan yang lebih besar dari nikmat-nikmat yang lain, bahkan lebih tinggi dari nikmat surga. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasul Muhammad SAW ketika Mi'raj. Beliau bertemu Allah, kenikmatan yang luar biasa. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kita bertemu Allah? Kita melihat wajah Allah." Secara sederhana Nabi menyampaikan, seperti engkau melihat purnama, terang tetapi tidak menyilaukan. Maka mari kita isi Ramadan kita dengan kebahagiaan. Kita gembirakan hati kita dengan Ramadan yang terus berjalan ini. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni seluruh dosa kita, Allah menerima seluruh amal kita. Dengan doa terbaik di bulan ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.